Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi ada semangat, ada shalom. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan segera memulaikan ibadah kita di sesi pertama ini. Mari sama-sama setiap jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini maupun setiap jemaat Tuhan yang sedang nonton live streaming di pagi hari ini. Sama-sama kita mau siapkan hati kita tundukkan kepala kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala hormat, pujian, syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Berterima kasih buat setiap perlindungan penyertaan kasih-Mu yang terus mengalir dalam kehidupan kami. Sampai detik ini kami masih diberikan nafas kehidupan, itu semua karena anugerah-Mu yang sungguh luar biasa. Itu semua karena kekuatan-Mu yang sungguh hebat dan nyata dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, di pagi hari ini Tuhan kami mau mencari wajah-Mu. Kami membuka hati kami juga Tuhan untuk terima teguran firman-Mu sebentar. Biarlah rangkaian ibadah di sesi pertama ini Tuhan, biarlah Engkau berkati dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tidak kurang suatu apapun Tuhan. Kami tolak segala bentuk penghalau apapun, intimidasi yang mencoba mengganggu konsentrasi kami untuk datang bersekutu kepadamu Tuhan di pagi hari ini. Kami bersatu hati, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak berkuasa dimanapun kami berada. Hanya Roh-Mu lah yang turun menjamah kami, memerapi kami di pagi hari ini. Dan kami mau tabiskan ibadah di sesi pertama ini ke dalam nama Bapa, Putra, Anak dan Roh Kudus, ke dalam satu nama yang ajaib, nama yang penuh kuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah diberkati pagi hari ini sama-sama dengan iman kita katakan amin. Haleluya.
Lebih sungguh-sungguh lagi angkat suaramu. Kita percaya Tuhan hadir di tempat ini. Buka hatimu, kita mau sama-sama terima jamahan Tuhan di pagi hari ini. Terus menyenangkan hatimu Tuhan. Sepanjang hidup kami rindu untuk selalu disempurnakan. Senang jalanku memuliakan namamu, memuliakan menjadikanku serupa gambaranmu, karena kasih-Mu padaku. Sama-sama katakan Yesus. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalam segala yang baik dalamku. Kau menjadikanku serupa gambaranmu, kasih-Mu padaku. Bersama-sama. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Indah bagimu. Sama-sama katakan, Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Berikan hidup-Mu sebagai ganti dosa.
sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi angkat suaramu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah menir perbuatan tangan-Mu. Yesus Tuhan, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, indah bagimu. Sungguh nyata Tuhan, kasih-Mu, kasih-Mu Yesus. Beri sungguh-sungguh lagi. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah. Yesus, agar indah bagimu. Haleluya. Sekarang kami mau sembah Engkau Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Kau baik, Kau baik, Kau sempurna, Kau sempurna. Haleluya, haleluya. Engkau baik, terpujilah nama-Mu, termasyhur nama-Mu. Oh, oh, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, angkat suaramu, sembah, sembah, sembah Dia, ya Raja, Dia Tuhan, Dia yang terbaik selamanya. Oh, oh, Yesus Tuhan, haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan, layakkan kami, layakkan kami. Kau bertahta, terima kasih Tuhan. Haleluya. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, tak pernah perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Cuma Tuhan.
Tuhan senang hidupku akan indah bagimu. Berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi itu. Haleluya. Jemaat Tuhan yang siap muji Tuhan, sama-sama dengan iman kita katakan haleluya. Kuasamu membebaskanku, tebus hidupku. Kebaikanmu nyata atasku, ubah hidupku. Sama-sama. Kasih-Mu termegah, amin, di bumi, di surga. Ajaib kuasa nama Yesus. Kau sempurna di hidupku, menerangi tiap langkahku. Kebenaran kuatkanku, bersinar bagi Kau kuatku dalam hidupku, takkan ku takut. Kau Allahku dalam terang-Mu, oh takkan ku ragu. Oh, kasih-Mu termegah dengan semangat di bumi, di surga. Ajaib kuasa nama Yesus. Kau sempurna di hidupku, amin, menerangi tiap langkahku. Kebenaran kuatkanku, bersinar bagi. Kau sempurna di hidupku, menerangi tiap langkahku. Kebenaran kuatkanku, bersinar bagi-Mu. Haleluya. Jemaat Tuhan, kita bersorak bagi Tuhan di pagi hari ini. Kita percaya Tuhan, kita Tuhan yang baik. Katakan kasih-Nya. Kasih-Mu termegah, yes, di bumi, di surga. Ajaib kuasa nama Yesus. Kau sempurna di hidupku, amin. Kebenaran kuatkanku, bersinar bagi. Kau sempurna di hidupku, menerangi tiap langkahku. Kebenaran kuatkanku, bersinar bagi. Bersinar bagi-Mu. Haleluya. Yes. Silakan kembali duduk jemaat terkasih. Kami sudah memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami membuka hati kami untuk terima kebenaran firman-Mu
dalam kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu, ada penyampaian yang harus kami umumkan di pagi hari ini, di mana pada hari Rabu, Bapak Ibu, kita akan merayakan hari ulang tahun salah satu cabang gereja kita di Jakarta, yaitu His Grace Church Jakarta, dengan tema Growth pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus jam setengah 7 malam waktu Indonesia Barat. Jadi kalau di Manado jam setengah 8 malam. Jadi untuk ibadah doa malam yang seperti biasa setengah 8 itu disatukan di ibadah perayaan hari ulang tahun yang kedua His Grace Church Jakarta dengan tema Growth pada hari Rabu tanggal 25 Agustus jam setengah 7 waktu Indonesia Barat, setengah 8 waktu Indonesia Tengah, yang akan dilayani oleh Pastor Rukilao live di virtual Zoom meeting, Bapak Ibu. Jadi bagi setiap jemaat Tuhan His Grace Church Manado, kita sama-sama hadir di ibadah Zoom ini. Nanti meeting ID dan passcode-nya akan tertera juga di slide ini ataupun nanti akan di broadcast ke setiap jemaat Tuhan. Itu saja pengumuman yang kami sampaikan. Kita mau sama-sama siapkan hati dan pikiran kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, menyembah-Mu. Kami percaya setiap pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu, naik sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan saat ini kami akan menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap apa yang disampaikan itu semuanya menguatkan iman kami, lebih lagi mengenal-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami Tuhan. Haleluya. Mari setiap jemaat Tuhan sama-sama saya undang untuk berdiri. Dalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, Di dalam kemenangan, bahwa Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, bahwa Engkau selalu bersamaku. Dalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, bahwa Engkau selalu bersamaku. Kami percaya bahwa Engkau selalu bersama-sama dengan kami, menghadapi setiap musim, menghadapi setiap keadaan. Kami percaya Engkau Allah Immanuel, Allah yang menyertai setiap kami. Dan di pagi hari ini, kalau kami boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini, baik setiap kami yang hadir di tempat ini, maupun setiap kami yang menyaksikan dimanapun kami berada, kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan. Sehingga kami percaya melalui ibadah kami di pagi hari ini, ada satu kekuatan yang baru kami boleh rasakan, ada satu pertumbuhan iman yang terjadi dalam kehidupan kami. Sehingga setiap kami sebagai orang-orang Kristen di akhir zaman ini, kami bukanlah orang Kristen yang dikalahkan dengan masalah, dengan persoalan, tetapi kami tahu Tuhan kami terlebih besar dari setiap apapun yang harus kami hadapi. Sehingga kami percaya kemenangan demi kemenangan terjadi dalam kehidupan kami. Berfirmanlah atas setiap kami pagi hari ini, karena kami percaya kami perlu firman Tuhan, dan kami percaya melalui firman-Mu kami yang sakit disembuhkan, kami yang terikat dilepaskan, bahkan kami setiap yang bermasalah di pagi hari ini akan diberikan jalan keluar yang terbaik daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap sambut firman Tuhan di dalam satu nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus, dan silakan duduk setiap Bapak Ibu Saudara sekalian semua. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita boleh kembali berjumpa dalam satu keadaan yang saya percaya setiap kita semua dalam keadaan yang sehat,
baik-baik saja, sekalipun banyak yang mungkin di sekitar kita yang kita lihat keadaan tidak baik-baik saja, tetapi tetap percaya dan mengimani bahwa Tuhan selalu bekerja menyertai setiap kita. Dia tidak pernah meninggalkan setiap kita. Dan dia selalu sayang dan mengasihi setiap kita semua. Amin. Oleh sebab itu pagi hari ini saya akan mengajak setiap kita buka bersama-sama Alkitab kita yang terdapat dalam Injil Yohanes pada pasalnya yang pertama. Dalam Injil Yohanes pada pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-35 sampai dengan ayatnya yang ke-51. Injil Yohanes pada pasalnya yang pertama ayat 35 sampai dengan ayatnya ke-51. Saudara sudah dapat semua? Sudah mendapatkan semua? Yang sudah dapat berkata amin? Kalau saudara tidak membawa Alkitab, saudara bisa buka handphone yang ada Alkitabnya maupun saudara bisa melihat di layar di depan saudara. Kita akan baca berganti-gantian, saya yang pertama, saudara kedua, kita akan bergantian sampai dengan ayatnya yang ke-51 dengan judul perikop yang berbicara tentang murid-murid Yesus yang pertama, itu judul perikopnya. Yang pertama saya akan bacakan lebih dulu bagi setiap kita semua, ayat 35 dikatakan demikian. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya, saudara sekalian. Ia berkata, lihatlah anak. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, artinya guru, di manakah engkau tinggal? Ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Kata Nathanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Nathanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Sebelum Filipus, aku telah melihat engkau. Kata Nathanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawabnya katanya, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal. 51 bersama. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Dalam ayat yang ke-50 saya akan bacakan sekali lagi bagi setiap kita semua, karena saya akan mengkhotbahkan menarik satu kata yang terdapat dalam ayat yang ke-50 dikatakan demikian. Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Saya percaya setiap kita pasti ingin melihat hal-hal besar daripada Tuhan. Saudara pasti menginginkan sesuatu yang besar yang bisa saudara saksikan dalam kehidupan saudara. Baik di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam rumah tangga, maupun di dalam pelayanan saudara mengiring Tuhan.
Kerinduan setiap kita, makanya kita sampai mengatakan sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Karena kita percaya bahwa pada saat kita mengiring dia sebagai Tuhan yang besar, maka kita percaya juga bahwa kita juga akan melihat hal-hal besar daripada Tuhan. Nah, dari ayat-ayat ini saya mau mengajak setiap kita merenungkan bagaimana supaya kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang mengiring dia, yang mengikut dia, dapat melihat hal-hal besar dalam kehidupan kita. Saya mau bilang sama saudara, seringkali bagi sebagian orang Kristen menganggap hal-hal besar itu hanya berkaitan tentang yang sakit sembuh. Yang terikat setan dilepaskan. Tetapi saya mau bilang sama saudara, sesuatu yang besar dan bahkan yang terbesar yang Yesus pernah katakan, justru pada saat orang menerima keselamatan di dalam Yesus, itu adalah sesuatu perkara yang besar. Makanya hal-hal besar yang kita harus rindukan, yang harus kita nantikan, bagaimana melalui kehidupan kita ini, bagaimana melalui kehidupan saudara dan saya, nama Kristus dimuliakan. Nama Yesus ditinggikan. Banyak orang bisa bertobat dan percaya kepada Yesus melalui kehadiran dan hidup kita. Melalui keberadaan kita, orang jadi mengenal siapa Tuhan. Orang jadi tahu siapa Yesus. Seharusnya demikian. Dan inilah yang murid-murid lakukan. Ini adalah awal mula pertama kali pada saat Yesus harus mengajak murid-muridnya untuk melayani bersama-sama dengan dia. Maka itu dalam ayat ke-50 yang tadi saya sudah bacakan bagi saudara sekalian, bahwa ternyata Yesus menjanjikan kepada mereka, kalau kamu mengikut aku, kamu akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Nah, lalu bagaimana supaya kita bisa melihat hal-hal besar dalam hidup kita? Yang pertama, coba kembali dalam ayat yang ke-35. Injil Yohanes pertama tadi ayat ke-35 sampai dengan 37 dikatakan demikian, saudara. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan dua orang. Yohanes yang dimaksud di sini siapa? Yohanes siapa? Yohanes Pembaptis. Oke? Karena perikop ini berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Ingat, pada saat itu Yohanes murid Yesus belum diajak, belum menjadi murid. Begitu. Nah, di sini dikatakan pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan dua orang muridnya. Kita tahu Yohanes Pembaptis adalah pembuka jalan bagi datangnya Mesias. Dan pelayanan Yohanes Pembaptis membuat banyak orang bertobat dan membuat banyak orang mengikut dia, dan Yohanes Pembaptis mempunyai banyak murid. Nah, kebetulan pada saat itu Yohanes Pembaptis mengajak dua orang muridnya. Lalu tiba-tiba di situ Yesus lewat, ayat ke-36. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, jadi siapa yang melihat? Yohanes Pembaptis yang melihat. Betul? Dikatakan apa? Ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Terus apa? 37. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya. Lalu mereka pergi. Nah, coba saudara lihat ke depan. Kalau saudara seorang pemimpin besar, di mana saudara punya banyak pengikut, di mana saudara punya banyak orang yang mengikuti saudara, dan tiba-tiba pada saat saudara menunjuk orang lain dan berkata bahwa lihatlah, dialah sebagai seorang pelayan Tuhan yang luar biasa. Tiba-tiba orang yang mengikuti saudara pindah. Bukan lagi mengikuti saudara, malah pergi mengikuti orang itu. Saudara bisa bayangkan apa yang terjadi? Secara manusia, apa yang akan saudara rasakan kalau itu terjadi? Orang yang sudah saudara bina, orang yang sudah saudara didik, orang yang sudah saudara besarkan, orang yang sudah saudara banyak ajarkan pelayanan-pelayanan, tiba-tiba pada saat ada orang lewat dan saudara bilang, lihatlah, dia orang yang luar biasa. Terus yang terjadi, orang yang saudara pernah layani dan saudara didik, tiba-tiba ikut dia. Dan tidak lagi ikut saudara. Kira-kira apa yang saudara rasakan? Kecewa. Betul nggak? Ingat loh saudara, zaman itu, pada saat itu, Yesus belum melakukan apapun.
Yesus belum melakukan apapun. Yesus belum melakukan mujizat. Yesus belum menyatakan siapa dirinya. Betul? Bahkan kalau saya mau bilang sama saudara, antara Yesus dengan Yohanes, saudara sepupu. Anak bersaudara. Tapi Yohanes berani berkata dan mengatakan, lihatlah anak domba Allah. Dan tiba-tiba orang yang mengikut mengikut Yohanes, pergi meninggalkan Yohanes dan mengikut Yesus. Secara manusia mungkin kecewa. Dia sudah saya bina, sudah saya didik, sudah saya besarkan. Kok tiba-tiba meninggalkan saya? Tapi yang luar biasa, Yohanes tidak pernah merasa kecewa. Yohanes tidak pernah merasa tersaingi. Karena Yohanes tahu keberadaan dirinya dan siapa dia. Dia bukanlah yang ditunjuk oleh Tuhan. Dia hanya sebagai seorang yang mempersiapkan jalan bagi datangnya Mesias. Bahkan kalau kita mau melihat pada akhirnya, justru Yesus berani berkata, di antara semua manusia yang pernah hidup, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Coba saudara buka Matius 11 ayat yang ke-11, itu Yesus katakan. Matius 11 ayat yang ke-11. Dikatakan begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, dikatakan apa? Tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada apa? Jadi Alkitab mau bilang begini sederhananya. Semua manusia yang pernah hidup, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Tapi Alkitab berkata selanjutnya, tapi yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Makanya saya bisa simpulkan poin yang pertama. Bagaimana supaya kita bisa melihat hal-hal yang besar daripada Tuhan. Yang pertama yang saya bisa katakan sama saudara, bahwa orang yang dapat melihat hal besar adalah mereka yang berjiwa besar. Gak takut tuh pengikutnya mengikut orang lain. Gak takut tuh kalau jemaatnya diambil orang lain. Sekarang pertanyaannya, sudahkah kita berjiwa besar? Mungkin saudara pernah membangun sesuatu, pernah mengerjakan sesuatu, yang mungkin saudara harus berjerih lelah di situ. Dan tiba-tiba hasilnya bukan saudara yang nikmati, tapi orang lain yang menikmati. Mungkin secara manusia kita bisa kecewa. Tapi kalau kita bisa memiliki jiwa yang besar, maka kita bisa melihat hal-hal besar yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin saudara. Saya mau kasih contoh sama saudara, ada sebuah gambar yang mau saya bagikan sama saudara. Saudara yang suka bola, saudara pasti tahu orang ini. Siapa yang suka bola? Mari bapak-bapak angkat tangannya begitu ya. Saya sebenarnya sih nggak suka bola begitu ya. Tapi karena ilustrasinya bagus, makanya saya coba belajar lagi tentang bola begitu ya. Siapa ini? Yang pakai topi siapa? Siapa? Jurgen Klopp. Betul ya? Pelatih dari Liverpool. Betul? Kalau saudara suka bola, saudara tahu siapa orang ini. Jurgen Klopp pelatih dari klub sepak bola bernama Liverpool. Ya, yang di atasnya itu, yang berjenggot bernama siapa? Muhammad Salah. Lalu yang di bawah bernama Firmino. Kalau saudara ingat di tahun 2018 akhir ada sebuah peristiwa. Kenapa saya membingkai 3 orang ini? Karena ada sebuah peristiwa pada saat Liverpool melawan Arsenal, di mana pada saat itu skor sudah menunjukkan 4-1. Ya, di dalam skor 4-1 ini tiba-tiba Liverpool dihadiahi tendangan penalti oleh wasit. Yang harus mengeksekusi sebenarnya adalah Muhammad Salah. Ditunjuk oleh pelatih, Muhammad Salah mengeksekusi tendangan penalti. Nah, pada saat pertandingan itu, yang di bawah yang bernama Firmino sudah mencetak 2 gol. Sudah mencetak 2 gol. Tapi tiba-tiba yang Muhammad Salah lakukan, dia tidak mengeksekusi tendangan penalti,
tapi dia memberikannya kepada Firmino. Sehingga pada saat Firmino berhasil mencetak angka dalam tendangan penalti, maka Firmino mendapatkan hat-trick. Saudara pernah dengar istilah hat-trick? Hat-trick itu adalah satu pertandingan di mana seseorang berhasil mencetak 3 gol dalam satu pertandingan. Makanya disebut hat-trick. Dan kalau seseorang mendapatkan hat-trick, maka ia akan mendapatkan bonus. Saudara, Muhammad Salah mungkin bisa mengeksekusi tendangan penalti. Dia bisa menendang, dia mungkin bisa mencetak gol, tetap akan membawa Liverpool menang atas Arsenal. Tetapi yang Muhammad Salah lakukan, dia tidak melakukannya, tapi justru memberikannya kepada orang lain. Supaya apa? Supaya dia bisa mencetak, bukan hanya mencetak gol, tapi mencetak hat-trick bagi klub sepak bolanya. Dan mendapatkan hadiah. Lalu setelah selesai pertandingan, banyak berita yang mengatakan, bahkan sampai Jurgen Klopp mengatakan, saya terharu. Kenapa? Karena melalui peristiwa ini saya diajarkan bagaimana kerendahan hati seseorang untuk lebih mengutamakan orang lain bukan dirinya. Sehingga dia bisa berhasil mencetak hat-trick dalam satu pertandingan. Mungkin maksudnya Jurgen Klopp supaya Muhammad Salah lah yang mencetak. Tapi kebesaran hati Muhammad Salah lah yang membuat orang lain bisa mencapai satu peringkat dalam pertandingan sepak bola. Pertanyaan saya bagi kita semua hari ini, sudahkah kita berjiwa besar untuk mempersilahkan orang lain untuk mendapatkan sesuatu pujian? Mungkin bukan kita. Mungkin seharusnya memang kita yang mendapatkan, tapi justru kita persilahkan orang lain untuk mendapatkannya. Orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang berani berjiwa besar. Dan saya percaya, orang yang berjiwa besar adalah mereka yang dapat dan mampu melihat hal-hal besar terjadi dalam kehidupannya. Beranikah kita pada masa kini mementingkan bukan hanya kepentingan kita pribadi, tapi mementingkan kepentingan orang lain. Yang seharusnya mungkin kita punya andil melakukan sesuatu. Tapi pada akhirnya kita berkata, gak usah saya, tapi biarlah orang lain yang melakukannya. Supaya orang lainlah yang mendapatkan hadiahnya. Gak gampang Bapak Ibu. Tapi seharusnya seperti itulah sikap kita sebagai orang percaya. Yohanes Pembaptis tidak kecewa. Dia tidak berkata, masa kamu sebagai sepupu saya sudah bina dia, saya sudah besarkan dia, saya sudah didik dia, saya sudah baptis dan tobatkan dia. Tapi tiba-tiba harus mengikuti kamu. Yohanes Pembaptis gak lakukan itu. Yohanes Pembaptis berjiwa besar. Makanya sampai Yohanes Pembaptis berkata, biarlah aku yang semakin kecil dan dia yang semakin besar. Biarlah aku semakin berkurang dan dia semakin bertambah-tambah. Itulah perkataan Yohanes Pembaptis tentang siapa Yesus. Ingat, ini peristiwa terjadi sebelum Yesus melakukan banyak hal termasuk mujizat-mujizat. Yesus belum pernah menyatakan siapa dia. Ini baru awal mula pelayanan Yesus dengan memilih murid-murid. Dan pada akhirnya 2 orang muridnya justru berasal dari murid Yohanes Pembaptis. Di mana Yohanes Pembaptis berani merelakan. Gak apa-apa, ikutlah dia. Makanya dalam poin yang pertama yang saya catat, orang yang dapat melihat hal-hal besar adalah mereka yang berjiwa besar. Kalau saudara mau melihat hal-hal besar daripada Tuhan, mari milikilah jiwa yang besar. Berjiwa besarlah. Amin. Yang kedua, coba kita kembali ke dalam Yohanes pertama tadi. Ayatnya yang ke-40 sampai dengan ayat yang ke-41 dalam Yohanes pada pasalnya yang pertama. Dikatakan begini saudara. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes selalu mengikut Yesus adalah Andreas saudara. Jadi murid Yohanes itu bernama Andreas, salah satunya yang menjadi murid Yesus pada akhirnya. Lalu dikatakan apa ayat 41? Yohanes mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya. Dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya apa? Kristus 42. Ia membawanya
Jadi Andreas membawa siapa? Membawa Simon kepada Yesus. Terus apa? Yesus memandang dia, maksudnya memandang Simon dan berkata, engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Saudara tahu siapa Petrus? Apa yang dia lakukan? Saudara ingat? Bagaimana pada saat Yesus naik ke surga, Petrus yang harus menjadi pemimpin para rasul, pemimpin murid-murid yang lain, sehingga pada saat Kisah Rasul pasal yang kedua, 1 kali Petrus bertobat, 3.000 orang selamat. 1 kali Petrus berkhotbah, 3.000 orang selamat dibaptis pada saat itu. Menjadi pemimpin para rasul. Tapi tahukah saudara, perjumpaan Petrus dengan Yesus punya andil besar, yaitu Andreas. Kalau Andreas tidak memperkenalkan Petrus kepada Yesus, mungkin Petrus tidak menjadi murid Yesus. Tidak bisa menjadi orang besar. Tidak bisa melakukan perkara besar. Tapi dari tindakan Andreas justru dapat membuat Petrus bisa menjadi seorang murid. Bahkan pemimpin para murid yang Yesus miliki. Dari sini pelajaran apa yang bisa kita dapatkan dan bisa kita tarik? Sederhananya begini saudara, poin yang kedua yang mau saya katakan sama saudara. Orang dapat melihat hal besar karena mau melakukan hal-hal yang kecil atau hal-hal yang sederhana. Hanya memperkenalkan Yesus loh. Hanya mau ngajak orang berjumpa sama Yesus loh. Sampai pada akhirnya Petrus bisa menjadi seorang besar. Pemimpin para rasul. Saya mau bilang sama saudara begini. Mungkin tindakan yang saudara lakukan dianggap orang sederhana, sepele, kecil. Tapi saya mau bilang sama saudara, seringkali tindakan yang kecil itu berharga di mata Tuhan. Mungkin saudara hanya sekedar mengajak teman ke gereja. Mengajak orang ke ibadah. Mengajak saudara mungkin hanya ikutin komsel. Tapi tanpa saudara sadar, dari apa yang saudara lakukan, saudara bisa mengubah kehidupan orang lain. Makanya saya mau bilang begini sama saudara. Jangan pernah menganggap tindakan yang sepele dan kecil itu menjadi hal yang kecil bagi saudara. Karena sebenarnya tanpa kita sadari, sebuah tindakan kecil itu bisa menghasilkan satu perbuatan yang besar di kemudian hari. Kenapa Tuhan mau mengajar kepada kita setialah dalam perkara-perkara yang? Tuhan gak bilang setia dalam perkara besar. Tuhan bilang sama kita setialah dalam perkara yang kecil. Karena pada saat kita setia dalam perkara yang kecil, Tuhan percayakan perkara yang besar. Amin saudara. Buka Matius 13. Ayat yang ke-31. Matius 13 ayat yang ke-31. Sampai dengan ayatnya yang ke-35. Dikatakan begini saudara-saudara. Matius 13 ayat 31 sampai dengan 35. Yesus membentangkan sebuah perumpamaan lain kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. 32. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang. Saudara tahu tentang sesawi? Bu Alce yang pernah ke Israel pasti pernah tahu biji sesawi kecilnya seperti apa ya? Oh, beli 1 botol. Kecil kan? Kecil sekali seperti pasir. Kecil. Tapi Alkitab berkata begini, sekalipun biji sesawi kecil, tapi kalau dia bertumbuh, dia akan menghasilkan sesuatu yang besar. Bahkan apa? Burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Suatu ketika mungkin kita berpikir gini, biji sesawi, oh itu buah sawi, sayur sawi begitu. Yang kecil sekali, bukan saudara, ini pohon sesawi, coba bisa ditampilkan di gambarnya. Bukan pohon sawi yang kita sering makan begitu. Ya, mungkin sebagian kita menganggap, wah pohon sawi itu kecil.
Tapi inilah pohon sesawi. Bayangkan dari benih yang kecil, sebesar pasir, dia bisa menghasilkan satu pohon yang besar. Makanya Alkitab bilang, sampai burung-burung bisa bersarang di dahan-dahan. Kalau buah sesawi atau sayuran sesawi, mana mungkin burung bersarang di situ kan? Tapi pada saat Yesus berkata, burung-burung bisa bersarang. Inilah besar dari pohon sesawi. Pada saat dia bisa bertumbuh dengan baik. Jangan pernah meremehkan hal-hal kecil yang saudara pernah buat. Tapi kalau saudara berani setia dalam perkara yang kecil, pada saat saudara tekun melakukan dan konsisten melakukannya, dia akan menghasilkan perkara-perkara yang besar. Mungkin yang Andreas lakukan hal yang sepele Bapak Ibu. Hanya sekedar mengajak Simon Petrus berjumpa dengan Yesus. Hanya mengajak orang bertemu dengan Yesus. Pak, saya beda sama Bapak. Bapak sebagai pengkhotbah bisa berkhotbah di banyak orang. Saya mungkin hanya bisa membawa keluarga saya, Pak. Saya mau bilang sama saudara, di mata Tuhan, bukan kecil dan besarnya pekerjaan yang kita lakukan. Tapi ketulusan dan sikap hati kita untuk kita mau melakukannya. Itulah yang Tuhan nilai. Makanya tidak heran pada saat Yesus masuk bait Allah dan melihat banyak orang memberikan persembahan. Tapi Yesus dan matanya tertuju kepada seorang janda yang hanya memberikan 2 peser. Ya mungkin pada saat memberikan di kotak persembahan bunyi kelutuk-kelutuk. Betul enggak? Tapi Yesus bilang apa? Dari semua yang hadir, dialah yang memberi paling besar dari semua. Kalau kita mau merenungkan baik-baik, apakah benar nilainya dia terbesar? Apakah benar persembahan yang paling besar? Mungkin banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang hebat yang datang ke bait Allah supaya dipuji dengan memberikan persembahan yang besar. Tapi justru Yesus berkata, persembahan janda ini adalah yang terbesar dari semua yang memberikan. Kenapa? Karena hal-hal yang kecil di mata Tuhan belum tentu kecil. Hal-hal yang kecil, kalau saudara lakukan dengan tulus hati, saudara lakukan dengan sikap hati yang benar, maka itu dapat menghasilkan hal-hal besar. Dan saudara bisa melihat hal-hal besar terjadi dalam hidup saudara. Jangan pernah sepelekan hal-hal yang kecil. Yang mungkin saudara katakan, saya nggak punya karunia apa-apa, Pak. Saya nggak punya talenta apa-apa. Saya nggak bisa melayani Tuhan dengan apa yang saya bisa miliki hari ini. Saya nggak seperti dia, Pak. Nggak seperti sana, Pak. Tapi saya mau bilang sama saudara, ketulusan saudara lah yang Tuhan nilai dan Tuhan lihat. Mungkin orang nggak tahu apa yang saudara lakukan. Dengan saudara duduk dengan sikap berdoa saja. Berdoa bagi gereja-gereja Tuhan. Berdoa bagi bangsa ini, bagi negara itu. Itu merupakan sebuah sikap yang akan Tuhan nilai dan Tuhan perhitungkan. Makanya mari hari ini kita belajar melakukan hal-hal yang sederhana. Sudahkah kita setia dalam hal-hal yang sederhana? Sudahkah kita setia dalam perkara-perkara kecil dalam hidup kita yang Tuhan berikan? Mungkin sedikit demi sedikit. Tapi kalau saudara melakukannya dengan setia, maka saudara dapat melihat hal-hal besar dalam hidup saudara. Amin. Makanya poin yang kedua yang mau saya bagikan sama saudara. Orang yang dapat melihat hal-hal besar adalah mereka yang mau melakukan hal-hal yang kecil dan sederhana dalam hidup mereka. Amin. Makanya saya percaya, sebagai seorang hamba Tuhan mau berkata begini, yang terbesar di kerajaan surga, bukan mereka yang mendapatkan jabatan tertinggi di dunia. Mereka yang terbesar di kerajaan surga, bukan mereka-mereka yang mempunyai jabatan yang tinggi dan besar selama mereka di dunia. Tapi adalah mereka-mereka yang mau melakukan perkara-perkara yang sederhana. Sikap mati dan cara mati bukan menentukan seberapa besar kita di surga dan tidak. Yohanes Pembaptis membuktikan, sekalipun mati dengan cara dipancung, diputus atas dan ke bawahnya, antara kepala dan badannya, tapi Yesus berkata, di surga dia mendapatkan satu tempat. Amin, saudara. Mari belajar setia dalam perkara yang kecil. Yang ketiga, saya akan cepat bagi saudara sekalian. Mari kita buka ayat yang ke-44 Yohanes pertama tadi.
Ayat yang ke-44 dikatakan demikian. Maka pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat. 43. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. 45. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya apa? Kitab Taurat yaitu Yesus, anak Yusuf dari 46. Kata Nathanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Saudara bayangkan, pertama kali pada saat mengikut Yesus dan mengikut Yesus, Nathanael menganggap remeh Yesus. Kenapa? Karena Filipus berkata, lihatlah, Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Lalu Nathanael berkata apa? Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari? Kenapa dikatakan demikian? Karena Nazaret ini adalah sebuah kota di daerah Galilea, di mana daerah itu dianggap kehidupannya bukan kehidupan yang mencerminkan tentang iman kepada Tuhan yang benar. Karena mereka menjadi kota modern, kota percampuran budaya, kota yang berbatasan dengan bangsa kafir, makanya dari kota ini dikenal bahwa hidup keagamaan mereka tidak baik. Mereka bukan bangsa yang benar. Makanya Nathanael berkata, mungkinkah yang baik datang dari Nazaret? Gak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena kota itu dikenal dengan kejahatannya. Dikenal dengan penyembahan berhala. Makanya yang ketiga yang mau saya katakan sama saudara menjadi poin yang ketiga. Untuk kita bisa melihat hal-hal yang besar adalah setiap kita yang mau dibentuk dan diproses. Nathanael mengalami perubahan sikap dalam hidupnya pada saat dia berjumpa dengan Tuhan. Hari ini kalau saudara sebagai orang-orang yang mau dibentuk dan diproses, maka saya percaya saudara dapat melihat hal-hal besar dari Tuhan. Kalau tadi kita berkata, ku mau sepertimu, Yesus, terus disempurnakan. Emang saudara pikir enak disempurnakan? Memang saudara pikir enak dibentuk? Gak enak. Bagaikan bejana. Waduh. Lalu pas Revia sampai nangis-nangis, ku mau sepertimu. Padahal kalau saudara mau sadari lagu itu, dibentuk, diproses bagaikan bejana. Gak enak. Sakit saudara. Banyak orang yang gak tahan. Banyak orang yang berkata sampai kapan Tuhan. Tapi saya mau bilang sama saudara. Seperti yang sering saya bilang. Tidak pernah akan ada kemuliaan tanpa salib. Kalau Yesus berkata sama kita. Kalau kamu mau ikut aku. Sangkal diri pikul salib. Itu sesuatu yang tidak enak. Tapi hasil dari semua proses yang Tuhan izinkan terjadi, maka kita dapat melihat hal-hal besar dalam hidup kita. Amin. Itu yang ketiga. Yang keempat, saya akan cepat kembali ke dalam Yohanes pertama tadi, ayat yang ke-47 dikatakan demikian. Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan. Kalau saudara pikir Nathanael kayaknya kurang sopan ya. Masa bilang gak ada yang baik dari Nazaret. Betul ya? Tapi justru di mata Tuhan dia gak ada kepalsuan. Gak munafik. Betul gak? Apa yang di dalamnya dia keluarkan. Gak peduli omongan orang. Makanya Yesus berkata tidak ada kepalsuan di dalam dirinya. Terus katanya apa? Ayat 48, kata Nathanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. 49, kata Nathanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang. Singkatnya begini saudara, perkataan di bawah pohon ara itu merupakan satu gambaran. Orang-orang Israel sedang belajar dan merenungkan Taurat. Oke? Gambaran di bawah pohon ara
Di mana pada saat Yesus lewat melihat Natanael di bawah pohon ara, dia sedang melakukan mendalami kitab Taurat. Dia sedang baca dan beribadah di situ. Itu yang dilakukan orang-orang Israel perjanjian lama. Saudara nanti bisa catat di dalam Mika 4 ayat ketiga dan keempat. Mika pasal yang keempat ayat ketiga dan keempat. Zakaria 3 ayat yang ketujuh. Mika 4 ayat 3 sampai 4. Zakaria 3 ayat yang ketujuh. 1 Raja-Raja 4 ayat 23. Itu semua berbicara tentang di bawah pohon ara. Ada ketenangan. Kenapa? Karena di bawah pohon ara lah orang-orang Israel belajar mendalami Taurat. Mendalami firman Tuhan. Makanya yang keempat yang mau saya simpulkan sama saudara sebagai poin penutup khotbah saya hari ini. Bahwa orang yang dapat melihat hal-hal besar dalam hidupnya karena mereka mau belajar. Orang yang dapat melihat hal-hal besar dalam hidupnya yang keempat adalah mereka yang mau untuk belajar dan terus belajar. Belajar firman, belajar mengerti kehendak Tuhan, belajar untuk lebih baik lagi setiap hari. Belajar untuk lebih setia lagi setiap hari. Belajar untuk terus melakukan firman Tuhan setiap hari. Teruslah belajar dan jangan pernah berhenti belajar. Amin. Biar ada keempat poin firman Tuhan yang kita boleh dengar hari ini. Untuk kita dapat melihat hal-hal besar dalam hidupnya. Yang pertama tadi apa? Orang yang dapat melihat hal-hal besar adalah mereka yang berjiwa besar. Milikilah jiwa yang besar. Bukan kepentingan pribadi, tapi persilakan kepentingan orang lain. Yang kedua, orang yang dapat melihat hal-hal besar adalah apa? Karena mereka yang mau melakukan hal-hal, sambil sedang pemain musik, hal-hal yang kecil atau sederhana. Yang ketiga apa? Orang yang dapat melihat hal-hal besar adalah mereka yang mau apa? Dibentuk dan diproses. Tadi saya katakan diproses nggak mudah. Diproses kadang menyakitkan. Tapi hasil dari sebuah proses adalah sesuatu yang indah di mata Tuhan. Amin. Dan yang keempat yang mau saya katakan sama saudara. Orang yang dapat melihat hal-hal besar adalah mereka-mereka yang mau untuk terus-menerus belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Sampai dengan hari ini saya selalu tanamkan dalam diri saya. Sampai saya mati saya akan terus tetap belajar. Apapun yang bisa saya lakukan untuk saya tetap belajar, saya akan terus tetap belajar. Jangan puas dan berhenti sampai dengan saat ini kita ada. Tapi teruslah belajar. Teruslah bersekutu dengan Tuhan. Teruslah baca dan renungkan firman Tuhan. Teruslah mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka saya percaya pada saat kita terus setia melakukannya, maka kita akan melihat hal-hal besar dalam hidup kita. Tuhan dapat nyatakan dalam setiap kehidupan kita, bahkan di depan mata kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita merenungkan firman Tuhan untuk menjadi satu pegangan bagi kita di hari ini. Tuhan ingin menyatakan hal-hal besar dalam hidup saudara. Tuhan ingin menyatakan perkara-perkara besar dalam hidup saudara. Tapi yang Tuhan inginkan untuk saudara lakukan di hari ini, untuk dapat melihat hal besar, untuk dapat melihat perkara-perkara besar dalam hidup saudara, milikilah hati dan jiwa yang besar. Belajar untuk mementingkan kepentingan orang lain dan bukan kepentingan diri kita sendiri. Orang yang dapat melihat hal-hal besar dalam hidupnya adalah mereka yang mau melakukan perkara-perkara yang sederhana. Perkara yang mungkin tidak dianggap orang lain, yang tidak dilihat orang lain, tapi sebenarnya semua itu Tuhan perhitungkan. Orang yang dapat melihat hal-hal besar adalah mereka-mereka yang mau dibentuk dan diproses. Dan yang terakhir, orang yang dapat melihat hal-hal besar adalah mereka yang terus-menerus mau belajar. Angkat tangan kita bersama-sama untuk kita nyatakan hari ini. Dengan iman kita, dengan kerinduan kita, katakan sedalamnya hatiku, sedalamnya hatiku kau punya.
kasih-Mu tak jauh dalam jiwa, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, di dalam kemenangan, tahu Engkau selalu bersamaku. tahu Engkau selalu Sekali lagi katakan, bersama. sedalamnya hatiku, Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh. dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa, di dalam kesesakan, Di dalam kemenangan, di dalam kemenangan, Engkau selalu bersama. Engkau Dengan selalu lebih semua lagi katakan, sedalamnya hatiku, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa, di dalam kesesakan, di dalam di kemenangan, dalam kemenangan, tahu Engkau selalu bersama. kami imani setiap pernyataan di lagu ini bahwa Engkau tak jauh dari kami. Apa yang ada dalam hati kami, semua isi hati kami Tuhan tahu. Karena itu ajar kami untuk kami tetap setia melakukan perkara-perkara yang mungkin dianggap orang sederhana. Mampukan kami untuk kami berjiwa besar, memiliki hati yang besar, untuk melihat kepentingan orang lain dan bukan kepentingan pribadi kami. Dan ajar kami untuk kami terus mau diproses dan dibentuk oleh Tuhan, untuk belajar terus melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Maka kami akan percaya seperti apa yang Tuhan nyatakan kepada semua murid-murid-Mu, hal-hal yang lebih besar lagi kami akan lihat dalam kehidupan kami. Meteraikan firman-Mu dalam loh hati kami, dan ajar kami melakukannya dalam kehidupan kami semua. Nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Sebentar kami akan siap masuk dalam perjamuan kudus, beracara atas setiap kami untuk kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, di mana Tuhan tinggal dalam kami tinggal dalam Tuhan, dan apa yang kami minta, apa yang kami doakan, Tuhan akan berikan bagi setiap kami. Ini syukur, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Setiap kita tetap bangkit berdiri, kita akan mempersiapkan hati, roh, jiwa, tubuh kita masuk dalam perjamuan kudus. Apakah masih ada di antara saudara yang belum mendapatkan perjamuan? Nanti setiap hamba-hamba Tuhan akan melayani saudara untuk memberikan roti dan anggur untuk kita bisa bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Terus dukung dan doakan untuk pemulihan atas bangsa ini dalam menghadapi situasi pandemi yang masih tetap terjadi. Mari kita sama-sama bekerja sama untuk boleh mengatasi pandemi ini sehingga bangsa kita bisa pulih seperti sedia kala. Dan juga kota kita percaya bahwa Manado, orang selalu katakan ini menjadi Yerusalem Indonesia. Dan Tuhan berkata, jadilah saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Biarlah melalui doa kita dari Manado ini, Tuhan nyatakan berkat atas bangsa ini. Tuhan nyatakan pertobatan atas bangsa ini, amin. Itu yang menjadi iman dan kerinduan kita semua. Di hari Rabu tidak lupa lagi mengundang setiap saudara untuk boleh hadir mengikuti. Saudara yang sudah bisa mengakses aplikasi Zoom, saudara bisa gabung bersama-sama di dalam acara ulang tahun gereja His Grace yang ada di Jakarta, yang sudah berjalan 2 tahun di tanggal 25 Agustus nanti. Kita terus berdoa supaya mulai pelayanan gereja ini banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, amin. Mungkin tidak besar karena kita buat di masa-masa pandemi yang serba terbatas, tapi biarlah tetap sukacita kita boleh rasakan, amin. Nanti akan dipimpin dari Manado, praise and worship juga dari tempat ini, ya. Tetapi kita gabung karena memang ada beberapa orang, baik di Jakarta, ada yang dari Kupang, ada yang dari Medan, bahkan ada yang dari Malaysia yang sering mengikuti ibadah online via Zoom yang His Grace Jakarta buat. Dan biarlah kita tetap bisa dukung di dalam doa,
supaya mereka tetap selalu semangat dalam pembatasan-pembatasan yang tetap terjadi sampai dengan hari ini. Amin Bapak Ibu. Dan biarlah His Grace bukan hanya sekedar nama His Grace, tapi kita bisa menyatakan kasih Tuhan kepada banyak orang. Bahwa Yesus sudah mati bagi kita, menyelamatkan kita, mengorbankan tubuh dan darahnya. Supaya harusnya yang kita hari ini mati, tapi kita menerima hidup yang kekal di dalam Tuhan. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan bagi setiap kita semua. Yang terdapat dalam 1 Korintus pada pasal yang ke-11 ayat ke-23 berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti bersama-sama dan dengan iman kita ucapkan sebagai iman doa kita kepada Tuhan. Mari sama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di kayu salib untuk memberikan kami keselamatan, hidup kekal dalam kerajaan surga. Oleh kuasa tubuhnya memeteraikan setiap kami agar kami semua dibangkitkan di akhir zaman menjadi mempelai-mempelai Tuhan. Oleh kuasa tubuh Kristus menyempurnakan setiap organ tubuh kami sehingga mulai hari ini setiap penyakit di dalam tubuhku disembuhkan, setiap organ tubuhku dipulihkan sempurna sehat. Kemana kami melangkah bersama keluarga, bersama anak-anak, dijaga dilindungi, tidak celaka, tidak bahaya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan bersama, inilah tubuh Kristus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari angkat cawan anggur bersama-sama. Dengan iman kita ucapkan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus, darah perjanjian yang baru dan yang kekal, untuk mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Oleh kuasa darahnya, kami semua dimeteraikan menjadi satu keluarga, kerajaan Allah yang dijanjikan punya rumah di bumi, punya rumah di sorga, oleh kuasa darah Kristus, oleh kuasa bilurnya, dari ujung kepala sampai ujung kaki, sehat sempurna, setiap peredaran darah, setiap saraf-saraf kami, tulang-tulang kami, sempurna sehat. Kami bersyukur oleh kuasa tubuh dan darah Yesus, kami sehat, kami diberkati, kami diangkat sebagai anak-anak Allah, menjadi ahli waris kerajaan sorga yang diberkati Tuhan di bumi seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum bersama, inilah darah Kristus. Naikkan setiap doa, setiap syukur saudara kepada Tuhan hari ini, percaya dan imani. Setiap kata kalimat doa kita Tuhan dengar. Karena Tuhan yang berkata, barang siapa tinggal di dalam aku, firman-Ku tinggal dalam setiap kamu, apa yang kamu minta, apa yang kamu doakan akan kuberikan kepadamu. Bapa, dengar setiap doa mereka, apapun yang jadi pergumulan doa mereka. Bahkan setiap mereka hari ini yang mengalami sakit penyakit, yang mengalami setiap kelemahan tubuh dalam hidup mereka. Kami tahu di atas kayu salib Engkau sudah menyatakan semuanya sudah selesai. Sehingga kami percaya hari ini, setiap penyakit, setiap kelemahan tubuh, setiap kutuk-kutuk, bahkan setiap kutuk maut dosa sekalipun, Tuhan sudah selesaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami juga hari ini menyerahkan setiap tetes, setiap botol minyak ini penuh kuasa.
Saat dioleskan pada yang sakit sembuh, yang terikat setan dilepaskan, yang tidak kudus dikuduskan. Seperti Markus 6 ayat 12-13, Yakobus 5 ayat 14, setiap tetes, setiap olesnya penuh kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kami serahkan bangsa dan negara kami selalu dalam berkat kasih Tuhan. Karena kami percaya Tuhan mengasihi bangsa ini. Tuhan mengasihi Indonesia. Karena itu Bapak pakai setiap umat-umat-Mu di bangsa ini untuk menjadi berkat, untuk menjadi terang, untuk menjadi keselamatan atas bangsa ini. Menyatakan Yesus atas Indonesia. Sehingga suatu saat nanti setiap lutut bertelut dan setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapak, berkati gereja-Mu, dimanapun gereja boleh berada, untuk menyatakan kasih kemurahan Tuhan, menyatakan anugerah yang besar atas setiap mereka yang ada di sekitarnya. Karena itu Bapak pakai secara khusus juga gereja ini, dalam beberapa cabang yang ada, bahkan setiap rencana dan program yang ada, kami doa biarlah boleh semua pelayanan ini boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Setiap mereka yang sudah melayani, sesi 1, sesi 2, bahkan setiap mereka yang di cabang-cabang Tuhan berkati. Dan biarlah sampai dengan akhir kehidupan kami akan terus tetap setia, mengiring melayani Tuhan, dan tidak pernah menyangkali iman kami kepada Yesus sebagai satu-satunya Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapak, kami akan pulang. Bahkan setiap mereka juga yang hari ini bergumul dalam sakit penyakit, mereka yang terkena pandemi, juga dalam menjalani isolasi, juga Tuhan berkati, Tuhan pulihkan, sehingga imunitas tubuh mereka boleh berfungsi dengan normal, berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga kekuatan yang daripada Tuhan menyertai setiap mereka dan kesembuhan mereka boleh terima. Setiap kami akan pulang, dan kami akan membawa berkat yang daripada Tuhan. Karena saudara semua, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dan tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus, yang akan selalu menjaga keluar masuk kita, yang akan memberkati roti makanan kita dan air minuman kita, sehingga kemana kaki kita melangkah, tanah kita injak diberkati Tuhan. Setiap apa yang dikerjakan oleh tangan kita dibuat Tuhan berhasil, akan selalu menyertai, mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput kita semua menjadi mempelai-mempelai Tuhan. Kita akan masuk surga dan tinggal di surga selama-lamanya. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati setiap kita semua. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Puji nama Tuhan, ibadah sesi pertama sudah selesai. Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Shalom.